Ayah. 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 Kalau hari ini aku nggak bunuh dia, besok dia yang akan bunuh aku. Nanti kamu yang akan merantap. Kamu sudah janji, selama aku singkirkan 8 keluarga besar dan jadi pemimpin geng negara Nia, kamu akan biarkan aku pulang ke negara dulu. Sekarang, keinginanmu sudah terkabul. Aku mau pergi. Tuan, kalau Tuan muda pergi, aku khawatir 8 keluarga besar akan bangkit kembali. Dia mau pergi. Siapa yang bisa menahannya? Masuklah, cari kursi kosong. Hei, di sekolah ini hati-hati ya. Siapa ini? Murid pindahan baru? Dari mana dia? Auranya kuat sekali. Astaga, itu tempat Kak Reza. Dia cari mati. Kak Reza, anak tadi menarik juga. Kak Reza, Woi, anak baru ya? Pantesan, ternyata nggak tahu apa-apa. Ini tempatku. anjir. Oh, maaf. Aku kira ini kursi kosong. Gak masalah, aku orangnya pemaaf. Kalau kamu emang merasa bersalah, tunjukin dengan perbuatan saja. Misalnya, pinjemin aku uang. Akhir-akhir ini lagi banyak pengeluaran. Setoran dari yang lain juga lagi sedikit. Bantu aku. Cukup nggak? Kamu paham keadaan juga. Tapi aku juga mau minta tolong. Aku cuma mau belajar dengan tenang. Gak mau diganggu. Bisa? Bisa dong. Tiap minggu kasih aku 1 juta. Aku jamin, gak ada yang gangguin kamu. Sarah datang. Urusan ini belum selesai. Jangan ambil yang ini. Yang di depan udah kedaluarsa.
Makasih ya. Aku Dudi. Kita berdua sekelas. Kamu anak baru jadi nggak tahu. Orang tadi pagi itu namanya Reza. Dia itu preman kelas kita. Kalau dia nggak suka, langsung dihajar. Yang parahnya, dia itu anak buahnya Tuan Jason. Di SMA Lilan boleh cari masalah sama guru. Tapi jangan cari masalah sama Jason. Keluarga mereka itu geng gelap. Tuan Jason datang. Itu dia Tuan Jason. Cepat nunduk. Anak baru. Kenapa? Revan. Aku tandain kamu. Gawat, habislah kamu. Hei, ngapain berdiri? Kelas sudah mulai. Sekarang kita absen. Liden, Lagi jemput cewek. Jaron. Siapa yang kentut? Aku Reza, kamu ngapain? Cepat balik ke bangkumu. Baunya sampai sini. Maaf. Hei, kamu bikin buku pelajaranku basah. Sialan. Ngapain? Cepat kembali ke bangkumu. Tadi kamu bilang apa? Aku nggak dengar jelas. Aku bilang, kamu buat bukuku basah. Sialan cari nanti. Lihat. Reza, kamu sudah dapat 3 surat peringatan. Nah, sekali lagi, kamu akan dikeluarkan. Awas kamu. Kalian semua, cepat kembali. Aku punya 2 buku. Kupinjamkan padamu. Gak apa kan?
Kak Jose. Mau ke toilet ya? Apa aku izinin kamu masuk? Kak Ose, aku nggak tahan lagi. Biarin aku masuk. Udah nggak tahan? Boleh. Panggil aku ayah, nanti ku biarkan kamu masuk. Mau kemana? Jalan. Ngapain lari? Gak jadi ke toilet? Jose, aku mohon. Aku udah nggak tahan. Beneran nggak tahan? Aduh, kasihan banget. Sini, bantu dia tahan. Tahan. Kak Jose suruh kamu tahan. Ngapain tiduran di lantai? Berak sana. Dia nggak izinin kamu berak. Kamu berak di celana. Dia berak. Kamu berak di celana. Duduk berak. Mau kemana? Mau kemana? Lihat pecundang ini. Berak di celana. Aduh, tangkep. Tangkep apanya? Lihat kamera. Lihat kamera. Senyum. Lihat kamera. 5.000 murid di seluruh sekolah akan tahu kamu berak di celana. Lain kali, jangan cari masalah sama geng itu. Mereka nggak ada bedanya sama preman. Guru aja nggak bisa atasin mereka. Baik, aku ngerti. Terlihat Dudi berak di celana. Ayo, ayo, ayo. Sini. Lihat kamera, lihat kamera. Jangan halangi, jangan halangi. Lihat kamera, jangan halangi. Senyum. Aku suruh kamu senyum. Senyum. Empat senyum. Lihat kamera, lihat kamera. Aduh, nanti sialan berat di celana. Aku suruh kamu senyum. Dengar nggak? Nggak boleh nangis. Ngapain nangis? Semua sudah tahu. Semua orang tahu. 5.000 murid di sekolah. Tahu kamu berak di celana. Tahu kamu berak di celana. Dudi. Lihat pecundang itu. Tahu kamu berak di celana. Kamu akan malu ke sekolah. Malu-maluin banget. Kamu akan malu ke sekolah. Dudi sialan. Mulai sekarang namamu Dudi bodoh. Jangan. Saya. Sudah aku bilang berapa kali. Bercanda boleh. Jangan sampai ada yang mati. Gara-gara ini. Liburanku ke Maladewa bulan depan. Ayahku jadi nggak izinin. Sialan. Aku sudah beli tiketnya. Ini semua karena ulah kalian. Siapa itu? Yang lompat dari gedung. Siapa namanya? Sudahlah, lupakan, gak penting. Kamu pergi urus masalah ini. Jangan sampai orang tua mereka datang bikin onar di sekolah. Oke. 2 minggu ini
Cuman kamu yang belum bayar. Tuh dengar, kelasmu ada biang onar namanya Revan. Gak nurut, gak mau bayar. Harus diapakan? Gak perlu kuajari kan? Kamu sudah buat satu kesalahan. Jangan buat kesalahan lagi. Bos. Sialan. Semua gara-gara Dudi bodoh itu. Gak bisa diajak bercanda. Dudi sialan. Mulai sekarang namamu Dudi bodoh. Malu seumur hidup. Semua orang sudah tahu. Mimpiku itu mau jadi astronot. Mereka bilang aku cacing di lumpur, hanya pantas hidup di selokan. Tapi aku nggak percaya. Karena setiap aku angkat kepala, aku bisa lihat bintang yang bersinar itu. Bintang nggak akan pernah menindas orang. Kalau suatu hari, aku bisa pakai baju astronot dan lihat planet biru ini. Aku rasa nanti aku baru bisa membuktikan. Meskipun hanya debu yang terinjak ke dalam lumpur, asalkan nggak menyerah, juga bisa terbang menuju lautan bintang. Serahkan uangnya. Cepetan denger gak? Kamu setiap bulan kasih aku 500 ikan. Siapa yang suruh kamu? Uang segini saja kamu nggak dapat. Apa gunanya pecundang sepertimu? Dulu, karena ada si Raja Bodoh, makanya hidupmu lebih baik. Sekarang dia nggak ada. Jadi giliranmu yang nurut sama kami. Kalau enggak, nasib si Raja Bodoh akan jadi nasibmu juga. Sudah paham kan? Hah? Pergi. Cundang. Woi. Mulai sekarang jauhi dia. Berani ngomong begitu sama aku? Jose. Sialan. Brengsek. Jose. Kak Reza. Kak Reza. Mana uangnya? Mana uangnya? Kak Reza. Cuma segini? Cuma segini? Cepetan. Kak Reza. Revan.
Maaf ya. Kejadian tadi pagi, aku juga nggak mau lakuin. Sebenarnya, waktu awal sekolah, hubunganku dan Dudi itu sangat baik. Tapi kemudian, aku terlalu takut. Aku takut kalau terlalu dekat dengannya. Aku akan sama sepertinya, dibully orang lain. Aku bahkan sengaja menjauhinya. Biarkan dia hadapi mereka sendirian. Aku kira dengan begini, aku bisa lulus dengan tenang. Tapi nggak kusangka, setelah nggak ada Dudi, giliranku yang kena. Sudahlah. Lagi pula omongin ini nggak ada gunanya. Soal kejadian Dudi, aku sangat menyesal. Kalau saja dulu aku lebih berani berpihak padanya. Apa aku akan... Larissa lagi makan. Ngapain kamu nangis begitu? Aku... Sialan kamu. Sama saja kayak si gemuk itu. Gak bisa dapat uang. Bisanya cuma nangis. 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 Lihat kamu ini. Tuh jadi emosi. Gangin dia. Gangin. Berani ganggu Kak Reza makan. Kamu punya berapa nyawa, ha? Cepat minta maaf sama Kak Reza. Pura-pura bisu ya. Oke. Minggir. Hentikan. Jangan ikut campur. Pergi. Mau lari? Asisten dosen nggak akan bisa selamatkan kamu. Sialan. Jose. Sialan. Kamu cari mati. Udah aku bilang, suruh kalian jauhi dia. Rengsek. Aku udah sabar banget sama kamu. Suka sahabat ya. Oke. Hari ini semua dendamku. Akan aku balas semua. Hajar. Aku lawan kalian. Aku nggak takut lagi sama kalian. Berisik. Anak baru. Masalah lalu belum gue urus sama kamu. Kamunya malah datang sendiri. Kamu nggak apa? Aku lagi ngomong sama kamu. Aku Bunuh kau!
Ayo. Kamu cari mati. Revan, awas. Kak Reza! Kak Reza! Kak Reza! Kok bisa begini? Astaga, kamu hebat banget. Mulai sekarang, selama aku di sini, jangan berani macam-macam. Revan! Berani sentuh Kak Reza. Artinya cari masalah sama Tuan Jason. Apa kamu tahu? Apa akibatnya? Apa akibatnya? Aku siap hadapi. Orang ini, mulai sekarang, jangan sentuh dia lagi. Ayo. Revan, sekalipun kamu mau melawan mereka, kamu harusnya nggak provokasi, Jason, di depan orang sebanyak itu. Jason, dari keluarga Camar. Mereka itu geng sungguhan. Sekuat apapun, kamu nggak bisa lawan mereka. Iya, Revan. Kamu provokasi. Jason di depan kamu. Jangankan dia, bahkan anak buahnya. Yang itu, Anak-anak kelas 3 itu juga nggak akan tinggal diam. Sudah aku bilang, mereka cuma preman kecil. Bahkan keluarga Camar juga cuma tukang pukul. Kalian belum melihat geng yang sebenarnya. Revan, kamu terlalu mudah. Dengarkan nasihatku. Kamu lebih baik pindah sekolah. Sekolah yang bagus harusnya tempat untuk mendidik. Tapi malah begini, karena ulah Jason. Apa nggak ada siswa yang melawan? Coba kamu lihat daftar ekstrakurikuler sekolah. Kalau bukan pertarungan, ya latihan fisik. Di daftar ekskul ini, taekwondo, tinju, lari, jet kunedo, dan lain-lain. Siswa laki-laki. Sejak hari pertama, diwajibkan bergabung. Gak ada yang bisa fokus belajar. Di lingkungan ini, gak ada yang berani lawan. Aku dengar SMA Lilan dulu adalah sebuah sekolah yang sangat baik. Bahkan ada ekskul yang khusus bantu siswa belajar. Kapan jadi seperti ini? Itu kejadian 15 tahun yang lalu. Katanya angkatan SMA Lilan waktu itu, Bu Magi, adalah pendiri kelompok belajar. Saat dia ada, SMA Lilan memang sangat baik. Tapi, dalam sebuah tawuran geng Kota Timur, dia meninggal dunia demi melindungi siswa. Itu ibuku. Waktu aku masih kecil, karena suatu hal, aku tinggalkan Kota Timur. Sebelum aku pergi, dia bilang padaku, kalau aku merindukannya, datanglah ke sini. Lihat SMA Lilan, karena di sekolahnya. Dan setelah dia lulus S3, dia mau kembali ngajar. Pengabdi seumur hidup. Waktu itu dia bilang, SMA Lilan adalah sekolah yang sangat baik. Dia juga pendiri kelompok belajar. Tapi aku nggak nyangka, setelah bertahun-tahun, jerih payahnya malah jadi seperti ini. Kalau mau belajar sekolah ini, itu nggak mungkin tanpa ubah lingkungan di sini. Tapi cuma kamu sendirian, itu nggak akan mungkin. Sendirian nggak bisa kalau sekelompok orang. Apa? Kelompok belajar? Pengajuan pendirian ekskul? Sialan, Tuan Jason sudah buat aturan. Dia sama Lilan, sekarang belajar, cuma boleh berkelahi. Masih berani buat kelompok belajar? Katakan. Siapa yang berani abaikan Tuan Jason? Dia itu anak pindahan kelas 1. Katanya namanya Revan. Bukankah itu anak baru yang provokasi Tuan Jason? Aku akan beri dia pelajaran. Katanya Reza pun dikalahkan.
Jacob, kamu ketua geng kelas 2. Kamu juga ikut. Jangan anggap remeh. Gimana seorang anak baru kelas 1? Apa perlu kami turun tangan? Ayo. Pengajuan klub baru, minimal butuh 4 anggota. Para pengikut Jason di OSIS itu tiba-tiba buat peraturan ini. Jelas mereka sengaja lawan kita. Bu Sarah, jangan khawatir. Revan sekarang sangat terkenal. Pasti banyak yang mau bergabung. Kelompok belajar kita. Cuman cari 2 orang lagi. Pasti cepat. Tapi Jadi kalian yang mau buat kelompok belajar? Iya. Teman, kamu mau bergabung? Apa? Bergabung? Kalau gitu, silakan duduk. Aku carikan formulir pendaftarannya. Sepertinya ada di belakang. Apa-apaan ini? Kamu Revan? Kalau nggak mau gabung kelompok belajar, Silakan keluar. Oke. Aku emang nyariin kamu. Revan, aku nggak nemu formulir pendaftaranmu. Coba kamu lihat di lemari. Oke. Bro, bangun. Bro, bro. Joshua dihajar sampai tersungkur. Sudah pingsan pun masih dipukuli. Katanya Reza disiksa lebih parah. Kekuatannya ini gak beres. Kasihan setelah anak ini kalahkan Joshua, dia tempel pengumuman buat rekrut anggota kelompok belajar. Semua orang bilang, Tuan Jason sudah gak berdaya. Kalau begini terus, Aku mengerti. Kelompok belajar apaan? Ngomong kosong. Dia itu mengincar Tuan Jason. Ini jelas. Mau permalukan Tuan Jason? Kalian, cepat kumpulkan orang. Sobek pengumuman itu. Cepat pergi! aku gak berani lagi. Aku gak akan robek pengumumanmu. Kasihan, dia lagi pamer kekuatan ke kita. Aku sering lihat anak muda kayak dia. Merasa dirinya hebat, lalu berlagak pamer. Dia itu cuma mau cari muka saja. Lawan dia. Gak boleh gegabah. Harus pakai otak. Jacob. Aku beritahu caranya. SMA Lilan. Kelompok belajar? Merekrut anggota baru? Sialan, siapa ini? Kelompok belajar? Gila ya. Tuan Jason cuma lagi ada urusan. Bukan mati. Siapa yang seberani ini? Ketua kelas 13.
Revan. Gila, siapa ini? Aku ingat, katanya kemarin Reza dan Joshua dikalahkan sama anak baru. Apa Revan ini orangnya? Anjir, anak baru. Bisa kalahkan Joshua. Gak nyangka ini beneran. Ikut aku hidup. Lawan aku mati. Sekarang aku dengan kesehatan kuat di seluruh kota timur. Omong kosong. Apa katamu? Kamu itu cuman ngalahin SMA Sanja. Kamu bukan yang terkuat di kota timur. Kalau nggak percaya, coba aja ke SMA Lilan. Nanti kamu nggak tahu. Apa itu di atas langit? Masih ada langit. Hajar! Hajar sampai mati. SMA Lilan rupanya cuma segini saja. Diam aja di peringkat 30 kamu. Dengan kemampuan payahmu itu, masih jauh banget. Aku harus jadi lebih kuat. Aku harus jadi lebih kuat. Kalau aku bisa jadi muridnya, mau daftar. Perpustakaan. Kamu mau ikut kelompok belajar Revan? Siapa kalian, brengsek? Kalau begini terus, kita nggak akan bisa kumpulin 4 orang. Kukira mereka akan menyambut kemunculan Revan. Revan! Keluar kamu. Kak Reza, cepat lihat. Revan, katanya kamu lagi jadi omongan ya. Dia ini ketua geng kelas 2. Kamu baru aja ngalahin Reza. Sesuai aturan, kamu harus nantang dia. Siapa? Kayaknya itu ketua geng kelas 2. Yakob. Dia pernah kalahkan. Semua anak SMA Wayu sendirian. Dia salah satu jagoan terkuat JSM. Sebelahnya itu Sechan, otaknya Jesen. Kayaknya mereka mau kamu turun. Revan, ada yang nggak beres. Jangan kepancing mereka. Oke. Revan, bukannya kamu jagoan. Kenapa takut? Cepetan turun. Kalian para preman kecil. Mau cari gara-gara sama aku? Revan, katanya kelompok belajar kamu itu pengajuannya nggak lolos karena kekurangan anggota. Kalau gitu, kamu tahu siapa dia ini? Namanya Gumilar. Sehari-harinya, dia rajin belajar. Dan mau gabung sama kelompok apa itu? Kelompok belajar abal-abal sesuai rencana kami.
Target bully utama kami semester depan adalah dia. Revan. Kalau kamu nggak turun buat lawan aku bakal sobek ini. Aku sobek. Sebaiknya kamu serahkan formulir itu padaku. Aku nggak mau. Kak Reza, Yakob itu ketua geng kelas 2. Mau hajar Revan, tinggal naik dan hajar aja. Ngapain provokasi di bawah? Lihat ke sana. Astaga. Ada penyergapan. Sejak kapan Yakob jadi licik begini? Pasti ini idenya Sechan. Joshua udah dikalahin Revan. Dia lagi naik daun. Sechan lakukan ini kayaknya biar rencananya berhasil. Oh, jadi gitu. Kalau nggak, muka Tuan Jason mau ditaruh di mana? Betul. Revan, aku kasih kamu waktu 2 menit. Kalau kamu nggak segera turun temui aku, maka dia akan mati. Jadi, kamu mau aku turun hajar kamu? Apa kamu punya nyali? Masih terlalu polos. Jangan, Revan. Pasti ada jebakan. Kamu jangan lewat tangga. Siapa bilang aku mau lewat tangga? Gak lewat tangga. Tapi gedung ini gak ada lift. Astaga, dia langsung lompat. Kemampuan fisiknya di luar batas kemampuan anak SMA. Jangan-jangan Ibu, Reza, kamu udah pulang sekolah. Ibu masakin buat kamu. Bu, tiduran saja. Gak usah bangun. Ibu jadi repotin kamu karena sakit. Kamu gak bisa sekolah di tempat bagus. Cuman bisa masuk ke SMA Lilan, sekolah yang gak perlu bayar itu. Ibu gak berguna. Ibu jangan ngomong gitu. Nak, gimana pun, kamu harus belajar yang rajin. Jangan bergaul sama orang-orang yang gak benar. Bu, Ibu istirahat dulu ya. Aku ke sekolah, ambil PR dulu. Jangan lama-lama. Hati-hati di jalan. Kak Reza. Yuki mana? Kak Reza, Yuki tadi pagi berantem. Tulang rusuknya patah. Kayaknya hari ini nggak bisa datang. Jangan-jangan dia beneran bisa ubah keadaan di sini. Aku udah bilang jangan cari aku. Apa sulit dimengerti? Tuan Jason.
Tuan Jason. Tuan Jason, maaf. Aku nggak bisa jaga wilayah ini. Jangan salahin dirimu. Tadi aku udah lihat orang itu. Dia emang bukan orang biasa. Kamu udah berusaha. Makasih, Tuan Jason. Tapi aturan tetaplah aturan. Biarkan bocah kelas 1 Bikin onar di wilayahku. harus dihukum. Baik. Revan, senang kita bisa ketemu lagi. Aku berharap berandalan kayak kalian bisa menghilang dari hadapanku. Revan, kamu sadar nggak lagi ngomong sama siapa? Iya. Kemarin kamu emang lagi naik daun. Tapi itu cuma pertarungan kelas 1 dan 2. Tuan Jason, selamat dari tawuran geng sungguhan. Dia itu monster. Waris keluarga Camar. Kamu berani bilang dia berandalan? Aku cuma mau orang yang mau belajar punya lingkungan belajar yang baik. Kalian urus urusan kalian, gak usah urusin kami. Kita jalan masing-masing. Emangnya nggak bisa? Revan, kamu jangan lupa. Untuk mendirikan klub baru, butuh minimal 4 anggota baru. Kalaupun aku nggak halangin kamu mau cari 4 orang di mana? Bisa masuk ke SMA Lilan. Semua mau gabung ke Wadah Camar. Buat foya-foya. Dan hasilin banyak uang. Kelompok belajar kamu itu, selain kamu, siapa yang mau? Kak Reza, tadi pagi Yuki berantem sama orang. Tulang rusuknya patah. Ada aku. Subin. Kalau nggak ngomong, bocah ingusan mending diam. Sampah kayak kamu juga berani jawab, kalau nggak pergi, akan kuhajar kamu sampai mati. Sahabat baikmu ini gak akan bisa urusin mayatmu. Gimana kalau aku ikut gabung? Gimana kalau aku ikut gabung? Kalian semua, kalau nggak pakai cara licik, kalian pikir aku takut sama kalian? Mulai sekarang, aku Gumilar gabung kelompok belajar. Kalau kalian nggak terima, sini lawan aku. Walaupun ditambah kamu, pecundang yang kekuatan tempurnya. Bahkan nggak masuk 30 besar. Kalian tetap cuma bertiga. Tetap aja nggak cukup. Aku juga. Kak Reza, kamu... Aku juga. Gumilar yang peringkat 30-an gak cukup. Ditambah aku, ketua geng kelas 1. 4 orang. Cukup nggak buat bikin kelompok belajar? Reza. Tuan Jason jadiin kamu ketua geng kelas 1. Masa depan cara kamu sia-siain. Malah mau ikut kelompok belajar Revan. Kamu udah gila ya? Masa depan? Masa depan apa? Jadi geng sekolah itu masa depan? Reza, jangan gegabah. Dengan kemampuanmu, setelah lulus, kamu bisa saja gabung keluarga Camar. Nanti uang, wanita, mau apa aja pasti dapat. Jangan pilih jalan yang akan kamu sesali. Jalan penyesalan? Jalan yang kupilih ini. Namanya patobatan. Kak Reza, kamu ngapain? Gary, kamu yatim piatu dengan 1 adik. Kamu mau cepat cari duit
buat bawa dia keluar dari panti asuhan. Gue ngerti. Tapi kalau kamu kayak Yuki, tulang rusuknya patah, atau lebih parah, mati. Kamu pernah mikir nggak, adikmu gimana? Naya. Terus kamu, Jeki, kalau nggak salah ingat, kamu udah pacaran 3 tahun. Kalian udah sepakat, begitu dia lulus kuliah, kalian akan menikah. Kamu mau dia meluk kuci abumu buat nikah sama kamu. Omongan yang bagus. Omongan yang bagus. Aku yakin banyak dari kalian di sekolah ini, sekalipun gak niat belajar, tapi bukan datang buat jadi anggota geng, kan? Kalau dengar Jose, demi membela si Jason sampai masuk penjara. Kenapa kalian juga mau bernasib seperti dia? Aku yakin di dunia ini, kalau kalian masih punya hati nurani, gak akan tega melihat teman kalian sendiri ditindas. Dan kalian diam saja, kan? Tapi, kamu mau bilang apa? Kalian mau bilang kalau kalian gak ada pilihan. SMA ini dikuasai Jason. Kalian hanya bisa pasrah. Kalian pikir cuma bisa begitu. Tapi, apa kalian beneran mau seperti ini? Aku gak mau. Gak usah takut. Lebih keras. Aku gak mau. Kak Reza, Kak Evan, menurutku kalian benar. Hari ini, kalau kita nggak lawan Jason, nantinya kita juga akan mati dipukul. Sialan. Aku nekat saja. Aku nggak mau berantem. Nanti juga nggak mau. Tapi kalau hari ini mau berantem, demi perbaiki keadaan sekolah ini, Aku juga ikut. Aku ikut. Aku udah muak. Hidup dalam ketakutan terus. Aku cuma mau hidup tenang aja. Aku juga ikut. Sialan. Jason, kamu pernah pukul aku. Kalau nggak dilawan, nanti nggak ada kesempatan lagi. Kurang ajar. Selama ikut Tuan Jason. Wang, kapan kalian gak dikasih hidup enak? Sekarang malah ikut anak baru. Bikin kelompok belajar. Kalian semua mau lawan aku. bagus. Bagus banget. Kelihatannya adik kelas angkatan baru ini Pada punya nyali juga. Tapi, kalian udah siap buat lawan aku. Kamu cari tempat aman. Oke. Baik. Hajar dia. Kamu boleh hajar orangku. Aku nggak boleh hajar orangmu, Tuan Revan. Ini keterlaluan banget. Tuan Jason, kamu nggak apa? Minggir! Cuma segini kemampuanmu. Mau lihat kemampuanku asliku? Stefan, kalau nggak cepat selesai kita akan mati. Kamu kira Evan bisa lawan Tuan Jason?
Kalau bukan Tuan Jason mau lawan Revan dan gak langsung ajar, kalian pasti udah mati. Dasar sampah sialan. Revan menang. Kak Revan, Tuan Jason. Tuan Jason. Tuan Jason. Tuan Jason. Tuan Jason, beneran kalah. Ini. Kamu mau ngapain? Kamu jangan mendekat. Kalian, aku kalah nggak? Nyerah. Kami nyerah. Nyerah. Revan. Kita bisa fokus belajar. Sini. Lihat kamera. Jangan halangin. Aku suruh kamu senyum. Lihat kamera. Duitnya udah cukup. Ngapain bengong? Nggak lihat Bu Sarah udah datang? Berdiri. Selamat pagi, Bu. SMA Lilan. Itu basisnya cabang keluarga Camat buat pasok anggota baru. Aku udah kasih kalian banyak sumber daya. Kalian malah gagal. Dasar gak becus. Ayah, Coba kalian katakan. Pantai dihukum nggak? ayah, Masalah ini masih bisa diatasi. Asal kita keluarkan kekuatan keluarga Camar. Kita pasti bisa. Dasar gak punya otak. Kalau keluarga Camar bisa turun tangan, lalu buat apa aku butuh kamu? Sialan, itu sekolah. Evan itu cuma seorang murid. Kamu suruh keluarga Camar turun tangan? Nanti media gimana? Gimana pandangan atasan ke kita? Pak Kasan, aku punya satu ide. Dijamin bisa buat Revan nggak berkutik. Dan kembalikan kendali SMA Lilan. Kamu? Dia saja bisa ngalahin kalian semua. Kamu punya cara apa lagi? Pak Kasan, alasan keluarga Camar menguasai SMA Lilan adalah untuk cari anggota baru. Biar makin kuat dan bisa tunjukkan performa baik di hadapan pimpinan pusat. Grup Yote dari negara Mian. Siapa tahu putri Anda juga bisa nikah dengan keluarga Yote dan dapat dukungan lebih. Biar keluarga Camar makin berjaya. Kamu ini... Mulai juga kamu. Tantasan anakku yang gak becus ini. Jadiin kamu penasihatnya. Lanjutkan. Meskipun si Revan itu jago berantem, tapi dia punya satu kelemahan fatal. Yaitu dia sangat mau kuliah. Kalau ada kelemahan, berarti ada celah. Asal kita bisa lakukan ini, Revan sudah pasti gak akan bisa kuliah. Kota ujian khusus masuk universitas.
dari model swasta. Diselenggarakan Yayasan Kota Timur. Untuk menyeleksi lebih awal siswa berbakat untuk masuk universitas. Seingatku kuota seperti ini tahun lalu. Cuma sekolah unggulan yang dapat. Kok tahun ini giliran kita? Ya, SMA Lilan reputasinya jelek. Kesempatan bagus kayak gini gak pernah sampai ke kita. Mungkin karena sekolah belakangan ini membaik, Tokanya juga dapat perhatian Yayasan Kota Timur. Subin, Revan, kalian berdua ketua dan wakil ketuanya. Kelompok belajar. Nilai kalian juga selalu peringkat atas. Ujian kali ini, kalian yang ikut, kalian harus buat SMA Lilan bangga. Terlambat. Terlambat. Sekarang dari jam 9.45, belum jam 10. Kok kami terlambat? Ujian khusus. Harus masuk 24 jam sebelumnya. Yang terlambat dilarang masuk. Sehari sebelumnya ada peraturan kayak gitu? Bu Susan, ibu yang jaga ujian? Semangat ya, Bu. Masuklah. Kenapa dia boleh masuk? Dia bayar denda keterlambatan. Ya jelas boleh masuk. Aku saranin kalian, gak usah macem-macem. Kalau udah di yayasan kami, kalian harus ikutin aturan kami. Denda keterlambatan? Ujian khusus yayasan kalian. Ada beginian juga? Segini cukup gak? Sudah kami bayar. Kami boleh masuk kan? Denda telat. Sejam 2 juta. Kalian telat seharian. Berdua jadi 100 juta. Cuma segini? Mau masuk gerbang pusat ujian? Mimpi saja kalian. 100 juta? Bukan. Bu, uang kami cuma segini. Bisa beri keringanan. Bukan, kamu... Jam tangan ini buat kamu. Kami sudah boleh masuk. Jam ini, kok ada logo Yotte? Yotte. Kamu, apa kamu? Jam tangan ini emas asli. Aneh. Penampilanmu ini biasa saja. Jam tangan ini, apa barang curian kamu? Minggir. Revan, berapa harga jamnya? Aku bayar setengah. Kalau ada uang, aku balikin. Kita teman gak usah ngomongin itu. Sebentar lagi ujiannya mulai. Peserta ujian, silakan antri masuk. Ponsel taruh di sini. Oke, silakan masuk. Aneh. Ponsel. Ini ujian ya ujian aja. Kumpulin ponsel. Ini jelas perampokan. Baru pertama kali, gak tahu aturannya. Kamu... Oh, aku dari SMA TG. Kalian dari SMA Lilan kan? Sekolah kita selama ini sering bantu berantem. Kalau di luar sekolah, harus saling menjaga. Kalian gak tahu. SMA Lilan sekarang gak berantem lagi. Fokusnya belajar. Soal yang barusan kamu bilang itu, Kami gak ngerti. Gak berantem lagi? Oh, aku dengar si Jason itu dikalahin sama anak baru yang sangat kuat. Itu cuma gosip. ini kami juga nggak begitu tahu. Teman, ujian apa yang barusan urusan yang kamu bilang itu? Ini kan ujian. Ada aturan apa lagi? Pak,
Ini hadiah yang orang tuaku siapkan untuk para pimpinan yayasan. Iya, kamu lumayan ngerti juga ya. Sepertinya kamu lahir dari keluarga terpelajar ya. Baik, masuklah, kerjakan soal B. Ujian ini dibagi soal A dan B. Soal B itu soal yang udah ada jawabannya. Soal beserta jawabannya. Ada hal seperti ini juga. Tadi di depan pintu, melihat kalian yang marah-marah. Aku tahu kalian masih pemula. Ini bukan di negara Gena. Negara dahulu kita dikuasai oleh modal swasta. Ujian khusus apaan? Itu didapat dari uang dan status. Contohnya pas masuk tadi, kalian pasti keluarin banyak uang, kan? Maksudmu, tadi masuk harus bayar. Nanti ujian juga harus bayar. Denda keterlambatan. Itu untuk para kepala bagian. Sekarang masuk untuk para pemimpin di dalam. Di bawah 60 juta, disebut dana pengembangan kota. Kalian bisa saling opet-contekan. Mereka akan pura-pura nggak lihat. Kalau lebih tinggi lagi, di tingkatan 60 sampai 101 juta, disebut biaya perawatan fasilitas. Di tingkat ini, kamu bisa bawa ponsel masuk. Ya, saya masuk lagi. Yang nggak itu. Dia di tingkatan 1 sampai 300 juta. Tingkatan itu disebut biaya bimbingan ahli. Ketika ini dijamin dulu, soal dan jawabannya dikasih semua. Kalau kita nggak bayar, kita serahkan ponsel dengan jujur. Coba boleh masuk. Masuk sih boleh. Tapi nanti pas sesi donasi cinta, kalian mungkin diperhatikan. Donasi cinta? Itu apaan lagi? Pimpinan, saya Terry dari SMA 3. Anda pasti lelah karena ujian. Saya siapkan hadiah kecil. Anda harus menerimanya. Nah, sekarang belum festival kue bulan. Kamu jangan asal kasih kue bulan. Bawa pulang. Pak, kue bulan saya ini, biasa kue biasa. Kue bulan biasa. Kue bulan saya ini isinya kacang koro. Nah, Bapak belum pernah makan kue bulan isi kacang koro. Oke, bagus. Dengan kue bulan sekecil ini, cuma cukup buat maintenance alat. Gak bisa undang orang hebat. Aku tahu, yang itu kemahalan. Aku pakai ponsel, cari sendiri saja. Dapat berapa, ya terima saja. Oh, kelihatannya Kamu murid yang taat aturan. Oke, masuk sana. Sekalian berdua, di mana kalian mau masuk? Kalian baru pertama kali ke sini? Cuma segini saja. Uangnya udah kami bayar, pas di luar tadi. Kami nggak punya uang lagi. Kita boleh masuk atau enggak? Cepat bilang. Ujian hari ini nggak gampang. Kamu yakin? Cuma gini. Kami bisa lulus sendiri. Bapak nggak perlu khawatir. Anak muda, punya rasa percaya diri itu bagus. Nanti, jangan sampai kamu nangis. Simpan ponselnya. Semuanya berhenti menulis. Waktunya kumpul. Sebelum kalian kumpulin jawaban, ada beberapa pengumuman penting yang mau disampaikan. Seperti yang kalian tahu, ujian khusus yang disiapkan yayasan untuk kalian para siswa kelas 10 ini gak mudah sama sekali. Para pimpinan juga sudah bekerja keras. Jadi, menurut yayasan, untuk menghargai jasa para pimpinan, kita mengadakan acara penggalangan dana. Kalau kita nggak bayar dan serahin ponsel, apa boleh masuk? Masuk sih boleh. Tapi nanti pas sesi donasi cinta, kalian bakal jadi incaran utama. Demi kemajuan pesat Kota Timur, diharapkan semuanya memberikan sumbangan.
Kamu mau ikut ujian masuk universitas, pilar masa depan bangsa. Kalau sumbangan 100 juta aja nggak ada. Aku ragu, apa kamu punya moral untuk jadi pilar bangsa? Segini cukup nggak? Bagus, bagus. Kamu boleh kumpulkan. Oke, silakan pergi. Ayo, Chris berikutnya. Revan, uang kita habis gimana? Kita kumpulin saja. Kalau dia nggak terima, aku punya cara buat urus mereka. Nak, sumbanganmu mana? Tuh, aku nggak punya uang donasi lagi. Gak ada donasi? Nak, apa kamu tahu? Ujian khusus kali ini adalah kerja keras pimpinan di luar lingkup pekerjaan mereka. Kamu gak menghargai kerja keras mereka semua? Keluargaku miskin. Uang denda keterlambatan tadi adalah tabungan kerjaku selama 3 tahun. Aku beneran nggak punya uang lagi. Uang apa? Uang apa? Siapa yang minta uang? Kami ini ambil donasi. Sebenarnya kamu fitnah Yayasan Kota Timur. Tuh, maaf. Aku. Kamu didiskualifikasi dari ujian. Bu, aku mohon. Masuk universitas adalah impianku selama ini. Aku mohon beri aku satu kesempatan lagi. Orang sepertimu yang nggak punya hati dan egois. Kalaupun masuk universitas dan punya keahlian, kamu cuma akan jadi sampah masyarakat. Kami cabut hak ujianmu. Ini tanggung jawab pada masyarakat. Kamu pergi saja. Pak, aku beneran nggak tahu kalau di akhir ada sesi donasi. Kalau aku tahu, aku akan berusaha minjam dan siapkan uangnya. Bukan, maksudku akan kuusahakan. Uang donasinya cukup. Oh, jadi kamu nggak tahu, ya? Nggak apa. Orang yang nggak tahu kan nggak salah. Yayasan Kota Timur nggak salahkan kamu. Jadi, apa aku boleh kumpulkan ujianku? Kumpulkan. Donasi tetap harus ada. Pimpinan kami juga mengerti kalau kamu lagi kesulitan keuangan. Tapi tenang saja. Sini, lihat ini. Kontrak pinjaman cinta? Kontrak pinjaman cinta? Ini program belajar dari para pimpinan yayasan untuk kalian. Kalau nggak punya uang, nggak masalah. Kami bisa pinjamin ke kamu. Bu, donasi ini kemahalan. Aku takut nggak sanggup bayar. Nah, setelah kamu masuk universitas dan merubah nasibmu, nantinya kamu akan jadi orang hebat di seluruh negara Doho. Kalau sudah begitu, donasi sekecil ini pasti bisa dibayarkan. Betul. Murid kelas 1 seperti kalian harus berusaha buat masuk universitas biar bisa mengubah nasib kalian. Jangan karena gegabah sesaat, kamu malah hancurkan masa depanmu. Kenapa? Kamu gak mau tanda tangan? Kalau begitu, jangan kumpul kertas ujianmu. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Tunggu. Kontrak ini nggak boleh ditanda tangan. Lihat baik-baik. Bunga pinjaman cinta ini 100%. Mereka pinjaman kamu 100 juta. Dalam setahun, kamu harus balikin 200 juta. Pas kamu lulus kuliah dan mulai bayar utangnya. Utang itu akan jadi angka yang nggak masuk akal. Nanti kamu harus kerja buat mereka. Apa?
Hei kamu, belum giliranmu kumpul, harap tenang. Kalau enggak, lembar jawabanmu dianggap nggak sah. Donasi pun percuma. Kalau nggak mau usaha, jangan jerumusin orang lain. Kaylee, jangan dengerin dia. Pinjaman cinta ini memang ada sedikit bunga. Tapi itu biar kamu makin giat. Belajar dan kerja keras. Ini dorongan buat kalian. Ini hal positif. Ini kebaikan yayasan untukmu. Kamu jangan nggak tahu terima kasih. Jangan tanda tangan. Jangan tanda tangan. Aku bilang diam, kamu nggak dengar. Kalian buat kontrak licik seperti ini. Buat hancurkan hidup orang lain. Aku akan mengutuk kalian. Kamu, aku sarankan kamu hati-hati kalau bicara. Apa kamu nggak tahu? Yayasan ini dikelola keluarga Camar Kota Timur. Pinjaman ini disetujui oleh Pak Kasan. Kita semua tahu, Pak Kasan itu sepenuh hati demi rakyat. Kamu bilang Pak Kasan mau hancurkan hidup orang lain. Bukankah ini sama saja memfitnah Pak Kasan dan menjelekan Kota Timur? Pak Kasan ini sama dengan warga camarnya Jason. Kamu didiskualifikasi. Keluar dari sini. Donasi pun nggak berguna. Bro, seenaknya batalin hak ujian orang. Itu nggak baik. Mau melawan, kalian mau memberontak. Beraninya lawan pimpinan yayasan. Aku umumkan. Hak ujian kamu juga aku batalkan. Kalian berdua, cepat keluar dari sini. Ambil kertas ujian kami. Dan gak akan ada masalah. Kalau nggak, aku nggak jamin akibatnya buat kalian berdua. Gak jamin akibatnya buat kami berdua. Kami ini orang Yayasan Kota Timur. Ini wilayah keluarga Camar. Kamu gak jamin akibatnya buat kami. Kamu. Ambil saja kertasnya. Biar semua aman. Berani sobek kertasku. Walaupun Pak Hasan, sialan itu datang. Dia tetap harus jelaskan. Siapa yang mau penjelasan dariku? Kasan. Gawat. Aku celaka gara-gara kamu. Dia itu penguasa Kota Timur. Itu. Revan, kita ketemu lagi. Kira siapa? Ternyata kalian berdua. Revan, aku akui, kamu memang jago berkelahi. Tapi sejago apapun kamu, apa kamu bisa lawan Pak Kasan? Dia itu penguasa Kota Timur. Ayah, ini Revan yang aku ceritakan itu. Ayah? Ternyata Jason, anak penguasa Kota Timur. Karena Jason terkenal banget. Dia tema Kota Timur. Dan gak ada yang berani sama dia. Ternyata ayahnya penguasa kota. Kalau begitu, yayasan ini kelihatannya adalah organisasi amal. Kelihatannya dikuasai keluarga Camar. Sudah kuduga yayasan sialan ini gak mungkin sebaik ini. Ternyata ini jebakan kalian. Sepertinya masalah hari ini sudah kalian rencanakan. Kayaknya masalah hari ini sudah kalian rencanain. Revan, aku akui, aku bukan tandinganmu. Tapi kamu punya satu kelemahan besar. Padahal kamu punya kekuatan sehebat itu. Kamu malah pakai belajar, ujian. Cara-cara begini. Buat buktiin diri kamu. Dengan usaha yang jujur dan adil, masuk universitas. Dan jadi orang sukses. Kenapa? Ada masalah? Masalah? Jelas masalah. Kamu pikir belajar dan ujian itu beda sama dunia geng? Dunia luar itu yang penting kekuatan. Dari dulu, mau jalur resmi atau enggak, semua sama aja. Biar aku ngomong saja. Ujian kayak gini,
Kalau keluarga Camar lagi butuh uang, kami tinggal jual beberapa kuota. Yang punya uang, lanjut sekolah. Yang nggak punya, mending nurut kerja buat aku. Adil? Transparan? Di hadapan kekuasaan, itu nggak ada artinya. Udahlah, ngapain buang waktu sama dia? Karena dia singgung keluarga Camar. Dia pasti tahu akan ada hari kayak gini. Mulai hari ini, kamu Irfan bakal lenyap dari dunia ini. Kalian mau ngapain? Beritahu, kalian belum tentu. Bisa lawan Revan. Kamu pikir ini di sekolah? Aku ini penguasa kota timur. Habisi dia, itu mudah bagiku. Kenapa? Pak Kasan, tolong ini, dia gak cuma mukulin staf Yayasan Kota Timur. Dia juga fitnah yayasan, berbuat curang, dan memeras murid. Dia melanggar aturan. Sesuai aturan Kota Timur, murid kayak kamu harus diberi pelajaran. Siapa lagi komplotan ini? Bajingan kecil itu juga. Pekasan? Aku cuma ikut ujian. Aku nggak kenal dia. Masalah ini, aku nggak tahu apa-apa. Mbak. Kamu kelihatan baik. Aku percaya kamu. Nona yang di sana, kenapa kamu gak jauhin berandalan ini? Kamu nggak salah. Kami baru selamatin kamu. Maaf. Gak apa-apa. Baju kamu kutip, mending menjauh. Kalau enggak, nanti darah mereka nyiprat ke baju kamu. Akan susah dibersihin. Revan, kamu nggak mau ngaku salah. Malah berani kurang ajar. Pakasan mau hukum kamu. Itu karena kamu duluan lukain orang di yayasan. Menahanmu. Itu sesuai aturan. Kalau kamu berani melawan, akibatnya akan makin parah. Revan, kamu jangan ngeyel. Mending minta maaf. Asal kamu tahu, di sebelah Pak Hasan itu, si penjagal darah Fusen, dia itu masuk 5 besar di daftar. Pengawal geng Kota Timur. Sekali bertindak, pasti mati. Tenang saja. Orang kayak mereka bukan tandinganku. Sudah begini masih sombong. Kamu pikir ini di sekolah, jadi bisa buat onap. Sekarang berlutut. Dan minta maaf sama aku. Dan berjanji. Akan pergi dari SMA Lilan. Aku bisa ampuni kamu. Perkataanku masih sama. Kalian semua maju bersama. Akan kuhadapi dengan satu tangan. Akan kuhadapi dengan satu tangan. Revan, kamu lihat dari samping saja. Ayah, dia sombong sekali. Suruh paman maju. Biar dia tahu apa itu di atas langit. Masih ada langit. Terang. Kamu sudah nggak muda lagi. Cari kerjaan yang benar dan hidup yang benar. Jangan bertaruh nyawa sama preman ini. Pakai satu tangan, kalahkan penjagal darah yang legendaris. Astaga. Datanya di SMA Lilan, dia 1 lawan 1 coba pakai satu tangan. Awalnya aku nggak percaya. Ternyata rumornya benar. Masih ada orang kalian di luar? Maju saja. Aku lagi buru-buru. Sombong sekali. Semuanya masuk. Siapa yang sesombong itu? Siapa yang sesombong itu?
Hasan, Tuan Yebara. kamu makin lama makin keterlaluan. Demi menjadikan kamu penguasa kota timur, grup Yotek keluarkan banyak sumber daya. Ini adalah yayasan. Untuk ujian, kalian ngapain? Kenapa kalian nggak hargai grup Yotek? Aku, Tuan Yebara. Aku nggak melanggar aturan. Tapi bocah ini, dia nggak menghargai aku. Aku cuma mau kasih dia sedikit pelajaran. Kalian mau ajarin dia? Tuan Yebara, anak kurang ajar ini nggak cuma pukulin guru, dia juga remehkan keluarga Camar. Bahkan memandang rendah grup Yote. Tapi Anda tenang saja, kami akan bantu Anda atasi dia. Anakku. Anak? Kamu anaknya Yebara? Kalau gitu kamu adalah pewaris grup Yote. Lantas waktu itu dia bilang, Tuan Jason gak pantas merekrutnya. Pewaris grup Yote. Dia bukan orang yang bisa kita singgung. Pewaris grup Yote. Ternyata kamu pewaris grup Yote. Ayah mohon sama kamu, jangan keterlaluan ya. Dengar ya, Yebara. Keluarga Camar itu cuma kekuatan kelas 2. Kamu setegak ini sampai mau aku kalah. Ayah takut kamu habisi mereka semua. Nanti keadaannya jadi kacau. Nanti grup kita harus bereskan semuanya. Belakangan ini, geng dari India terus cari gara-gara. Kita nggak ada waktu urusin hal lain. Otakku beda sama geng. Kayak kalian, dikit-dikit main pukul san bunuh. Tapi, keluarga Camar emang banyak masalah. Hasan, kamu sadar kesalahanmu? Tuan Revan, tolong ampuni keluarga Camar. Tuan Revan, aku nggak tahu kalau kamu Tuan Revan. Kalau aku tahu, dikasih 10 nyali pun, aku nggak berani cari masalah sama kamu. Ampuni aku. Ya, mohon ampuni aku. Tolong ampuni aku. Kamu nggak mungkin jangan keluarga Yote. Kamu nggak mungkin. Palsu. Tuan Revan, pukulan bagus. Pukulan bagus. Semua ini gara-gara anakku yang nggak tahu diri dan menyinggung Anda. Tuan Revan, kamu sudah beri dia pelajaran. Sekarang, tolong lepaskan keluarga Camar kami. Lepaskan kalian. Aku lepaskan kalian. Siapa yang melepaskan para siswa itu? Aku lepaskan kalian. Siapa yang melepaskan para siswa itu? Kalian semua busuk. Mengeksploitasi murid. Apa kalian manusia? Tuan Revan, aku ini anggota geng. Kalau aku nggak begini, aku mau kerja apa lagi? Omong kosong. Maling pun punya kode etik. Lu biota kami. Meskipun nggak sebaik itu, tapi kami nggak ganggu negara dan rakyat. Hasan, berani sekali kamu sampai lakukan hal ini. Kamu ini keterlaluan. Keluarga Camar Kota Timur, semuanya bersekongkol, mengendalikan sistem pendidikan, menjadikan murid tak mampu sebagai alat untuk cari uang, mengabaikan rasa keadilan. Kepala keluarga Camar, Hasan, dijatuhi hukuman mati. Anggota keluarga Camar lainnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kelompok preman di SMA Lilan, Jason, Suchan, beserta lebih dari 30 orang. Anggota inti geng di sekolah dikirim ke pusat rehabilitasi. Pusat ujian Kota Timur, Yuki, Susan, serta lebih dari 300 guru lainnya bersekongkol dengan keluarga Camar. Dihukum berat sesuai hukum negara Doho. Gak kerasa waktu cepet banget. Tahu-tahu, kita udah mau lulus aja. Kalau bukan karena Revan, anak-anak baru ini masih berjuang buat masuk geng. Banyak yang udah berubah. Revan, udah setahun lebih gak ketemu. Jadi gak senang. Kamu masih berani ngomong. Kamu lulus ujian khusus itu pasti dapat kuliah. Orang lain belajarnya serius. Cuman kamu yang main setahun penuh.
Gimana orang lain bisa senang? Ya, Revan hasilnya udah keluar. Kenapa? Aku agak deg-degan. Tenang aja, dengan kemampuanmu. Masuk kuliah itu gampang sekali. Ayo, jalan. Ayo, jalan. Ngapain? Minggir. Iseng banget. Kak Revan belum datang. Siapa yang suruh buka? Kak Revan,